Hai sahabat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Musir, channel sebuah channel yang bahas seputar konter. Oke sahabat konter, sekarang ini saya suka dengerin cerita dari teman-teman saya juga, yaitu katanya mereka itu tertipu ya oleh seorang yang mengaku dari salah satu sales atau dari grosiran kayak gitu, menawarkan barang atau kerjasama, tapi ternyata tipuan kayak gitu dan tidak valid. Nah, kira-kira jenis penipuan apa sih biasanya yang terjadi di konter pulsa? Nah, mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kalian. Oke, gak usah pakai lama, kita langsung ya cek videonya. Ya, jadi sahabat konter, ada beberapa jenis penipuan yang saya tahu ya, dan saya itu alhamdulillah belum pernah mengalami ya, tapi teman-teman saya itu pernah mengalaminya. Nah, kita langsung mulai bahas aja kira-kira penipuan apa aja sih. Yang pertama yaitu penipuan tentang voucher pulsa. Nah, maksudnya voucher pulsa itu gimana? Jadi modusnya itu seperti ini. Nanti akan ada yang datang ke konter kalian. Nah, jika misalkan kalian baru buka konter, itu biasanya menjadi target dari mereka ya. Mereka mengaku-ngaku dari misalkan salah satu provider. Nah, kayak gitu. Jika kalian kurang yakin, boleh kalian menolaknya. Nah, biasanya itu dia akan menawarkan, Mas atau Mbak mau voucher nggak? Ini udah ada isinya kayak gitu. Nah, bagi kalian yang masih baru kan nggak tahu cara ngeceknya kayak gitu, ini ada voucher ada isinya atau enggak, kan karena misalkan voucher itu kan kita harus cek dulu kan, kalau misalkan yang masih awam-awam kayak gitu atau belum kenal ya dengan si penjualnya itu, kalian harus tetap cek. Nah, biasanya itu ternyata di voucher itu bisa aja kosong. Misalkan kalian beli 10, yang ada itu 1, yang 9-nya kosong. Itu sangat bisa mungkin terjadi banget. Nah, untuk mengantisipasinya gimana? Untuk mengantisipasinya, jika kalian memang nggak yakin, kalian bisa membelinya di grosiran. Maksudnya grosiran itu ya ada konter-konter gede di dekat konter kalian boleh, atau mau ke gerainya boleh, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi kayak misalnya Axis, itu ada Axis Night, kalian bisa cek dulu ya, ini satu-satu nggak apa-apa, nggak masalah kan gitu ya, daripada kalian ketipu. Nah, biasanya cara mengantisipasinya kayak gitu kan, mendingan agak lama tapi kalian itu yakin. Ini khusus bagi yang pemula banget, baru-baru buka konter, biasanya hati-hati dengan modus seperti itu, karena pasti yang jadi target itu konter-konter yang masih baru, belum punya relasi, belum kenal sales yang asli kayak gimana kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Itu yang penipuan yang pertama, yaitu penipuan tentang voucher kuota. Biasanya lebih sering kan di voucher. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Nah, yang kedua ini biasanya penipuan juga bisa terjadi di aplikasi isi pulsa ya. Biasanya kalau misalnya dari ini biasanya lebih ke yang tipenya itu online. Misalkan menawarkan dari apa pengisian pulsa A misalnya gitu ya, kalian top up dulu ke Alfa, ternyata saldonya nggak dikasih, atau saldonya nggak bisa dipakai gitu. Itu bisa terjadi seperti itu, tapi ini bukan di offline, biasanya lebih ke yang ikutnya kalian ke online. Nah, kalian cara mengantisipasinya gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan masih baru banget, mending cari yang aplikasi pulsanya itu yang deket-deket rumah aja kalian. Jadi kalau misalkan nggak ada risiko ketika kalian itu baru mau memulai terjun di usaha konter itu. Nah, kurang lebih itu ya. Yang kedua yaitu bisa penipuan di aplikasi isi pulsa kayak gitu. Nah, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa saja terjadi penipuannya itu di bagian aksesoris. Contohnya itu misalkan, karena kalian belum paham ya, ada yang menawarkan, Mas ini charger ori ini headset ori ini kayak gitu ya. Nah, itu juga kalian harus punya skill juga tentang mengecek ini tuh asli enggak, ini tuh kalau misalnya charger itu ampernya itu bener nggak sih sesuai dengan kayak gitu. Nah, kalau misalkan mereka jualannya KW nggak masalah, tapi mereka juga harus ngomongnya itu KW. Jangan sampai katanya, Mas ini yang chargernya ori misalkan 80.000 kayak gitu ya, nggak tahu itu juga KW. Nah, itu juga bisa, kalau menurut saya itu masuk ke penipuan sih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih tipe-tipe penipuan yang biasanya terjadi di konter pulsa. Jika kalian ada pengalaman lain juga, kalian bisa diisi di kolom komen. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.